Apa yang ada di pikiran kalian pas nonton film horor atau seenggaknya lihat orang kerasukan? Pernah nggak ngebayangin gimana rasanya jadi yang ngerasukin? Di video game Murbang kali ini, kami udah ngumpulin 7 game di mana kamu bisa merasuki sesuatu. Penasaran? Mari kita mulai videonya. Mari kita mulai video ini dengan Clive Barker's Jericho. Buat pecinta novel, mungkin nama Clive Barker udah nggak asing lagi ya. Dia adalah seorang penulis novel horor asal Inggris yang terkenal di tahun 80-90-an. Makanya nggak heran kalau game yang libatin dia bakal fokus ke genre horor, termasuk Clive Barker's Jericho. Game horor kedua yang dia bikin setelah Clive Barker's Undying. Di game ini kalian bakal main sebagai Kapten Devin Ross yang ditugaskan untuk memerangi ancaman iblis. Sayangnya Ross mati saat menjalankan tugasnya. Menariknya, arwah Ross nggak langsung ke akhirat, tapi gentayangan. Ini nih yang memungkinkan dia merasuki mantan rekan satu timnya sambil ngejalanin misi. There's someone in there with him. I can feel it. Delgado, can you hear me? Rawlings, it's me, Ross. Tiap orang yang Ross rasuki akan bisa ia kendalikan dan gunakan setiap kemampuannya. Jadi Ross bisa pakai kekuatan yang dimiliki tiap tentara yang ia rasuki, kayak ngehentiin waktu atau ngebakar musuh. Game yang dirilis tahun 2007 ini sayangnya udah nggak dijual lagi. Tapi game pertamanya, Undying, masih bisa dibeli di GOG. Lanjut yuk ke Driver San Francisco. When it should be on your own hide. Game ini punya mekanik merasuki yang cukup unik, soalnya protagonisnya, John Tanner, cuman polisi biasa yang nggak punya kekuatan supranatural sama sekali. Kekuatannya terbuka saat dia lagi ngejar kriminal bernama Jericho dan dalam prosesnya membuatnya berada dalam status koma karena kecelakaan. Tanner bisa menggunakan kemampuan namanya Shift buat ngerasukin siapa aja di jalanan tanpa mengacaukan misi yang lagi ia jalani. Saat dia merasuki seseorang, dia bakal ngendaliin korbannya seperti dia yang jadi pemilik tubuhnya. Kemampuan Shift ini bisa dilakuin di jalanan dan memberikan sebuah perspektif yang berbeda. Soalnya kalian bakal mainin sesuatu dalam perspektif orang kedua saat Tanner menggunakan kemampuannya untuk merasuki seseorang. Bikin game Driver San Francisco ini cukup unik kalau dibandingin game lainnya. Di nomor 5 ada Dishonored pertama. Lagi-lagi game ini saya bahas ya, soalnya emang Dishonored adalah game yang unik banget pas dirilis. Kalian bakal mainin Corvo Attano yang dituduh membunuh pimpinan kota fiksi bernama Dunwall. Corvo kemudian berusaha untuk menuntut balas dan mencari siapa yang menuduh dirinya, sambil diam-diam menyusup ke markas musuh menggunakan topeng tengkorak yang ia miliki. Corvo kemudian dibantu makhluk bernama The Outsider untuk menjalankan misinya. Dia inilah yang ngasih Corvo kemampuan sihir. Salah satu kemampuan ini adalah possession atau merasuki sesuatu. Dengan kemampuan ini, kalian bisa ngombinasiin banyak hal. Misalnya aja merasuki tikus yang udah dikasih sihir destruktif, atau merasuki tubuh manusia yang menembakmu dan kombinasikannya dengan sihir penghenti waktu. Kemudian, ngendaliin dia buat jalan ke depan peluru yang ia tembakkan sendiri. Kalian bisa menggunakan kemampuan Corvo ini sesuka hati dan sekreatif yang kalian inginkan. Next ada Murdered Soul Suspect. Kali ini kita bakal ngebahas soal arwah penasaran lagi nih. Tapi beda sama Jericho yang fokus ke horor, game ini tuh lebih fokus ke misteri tapi punya elemen horor dikit. Gak serem sih, tapi lebih creepy aja. Soalnya kalian bakal ngejelajahin dunianya di malam hari. Kalian main sebagai Ronan O'Connor, seorang detektif yang lagi nyari pelaku pembunuhan dengan julukan Bell Killer. Sayangnya nasib buruk harus menimpa Ronan, karena ia mati pas dia udah mulai bertemu dengan Bell Killer. Kematian Ronan ternyata nggak bawa dia ke akhirat buat ketemu mendiang istrinya, tapi dia malah disuruh balik sama istrinya yang ada di akhirat buat mecahin kasus Bell Killer. Ronan akhirnya kembali ke bumi sebagai hantu buat menyelesaikan urusannya. Tapi karena dia hantu, maka Ronan nggak bisa pengaruhin kehidupan nyata. Cara satu-satunya adalah dengan merasuki makhluk yang masih hidup, misalnya aja manusia. Tapi manusia yang dirasuki ini nggak bisa dikendalikan. Kalian hanya bisa melihat dunia dari mata mereka buat keperluan investigasi.
Menariknya, kalian juga bisa merasuki kucing buat nyari clue tentang kasus yang lagi dihadapi. Berbeda dengan manusia, kucing bisa dikendalikan buat masuk ke lorong dan nyari clue layaknya seorang detektif. Sayangnya game ini pendek banget dengan gameplay yang biasa aja. Tapi kalau kalian suka misteri, game ini cocok banget buat dimainin. Why are you doing this to me? Get out! Oh, no! Di 3 besar ada Oddworld, New and Tasty. Ini versi remake dari PS1 berjudul Oddworld Abyss Odyssey. Gameplaynya kurang lebih sama kayak seri aslinya, tapi pakai tampilan visual yang lebih baru aja. Ya, termasuk mekanik merasuki yang juga tetap ada di game ini. Kalian bakal meranin AB buat ngebebasin para budak yang ada di dunianya. Banyak cara yang bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah merasuki penjaga yang disebut Slick. Slick bisa dirasuki dan dikendalikan untuk melewati beberapa level yang akan AB lewati. Saat dikendalikan, Slick bisa dibuat untuk melawan Slick lain biar perjalanan AB nggak terganggu. Sayangnya karena ini cuman remake dari seri pertama, hanya Slick aja yang bisa kalian rasuki. Di sequelnya, Exodus, kalian bisa ngerasukin lebih banyak makhluk lagi, termasuk kentutnya AB sendiri. Pas jadi kentut, AB bisa ngendaliin kentut ini ke musuh terus dilepas kendalinya. Pas dilepas kendalinya, kentut AB akan meledak dan merusak apapun yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah Fear 3. This is where we must... Fear 3 sebenarnya adalah lanjutan seri pertama dan kedua. Ceritanya agak ribet, jadi saya bakal ngebahas kemampuan merasukinya aja ya. Di game ini kalian bakal mainin 2 tokoh yakni Point Man dan Paxton Fatal. Tapi yang paling menarik adalah tokoh kedua yakni Paxton Fatal. Fatal bisa ngerasukin siapapun yang ia inginkan dalam gamenya. Saat dirasuki, Fatal bisa ngendaliin dan menggunakan kemampuan NPC tersebut. Misalnya ada tentara yang dia rasuki dan tentaranya lagi bawa senapan api. Maka Fatal bisa nembakin senapannya ke NPC musuh. Kemampuan ini ada batasannya dengan sebuah meter dan baru aktif kalau meternya udah penuh. Tapi kalian bisa pakai kemampuan ini sesukanya kalau kalian bisa ngambil energi yang dijatuhkan musuh saat ia terbunuh. Dan yang terakhir adalah Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey ngambil mekanik yang beneran baru, yakni merasuki sesuatu. Apapun bisa dirasuki oleh Mario dengan melemparkan topi ajaibnya yang sebenarnya makhluk hidup namanya Cappy. Mario bisa ngerasukin kata, dinosaurus, Goomba, sampai beberapa makhluk hidup lain. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, Gak cuman makhluk hidup, dia juga bisa merasuki roket atau pohon. Ini adalah kemampuan terkuat di Super Mario Odyssey. Soalnya Mario bisa jadi apa aja dan bisa ngendaliin kelebihan yang dirasukinya. Mekanik merasuki ini juga berhubungan erat dengan mekanik gamenya yang dibikin seputar kemampuan Mario tersebut. Jadi gameplaynya nggak lagi platforming kayak seri Mario lama, tapi juga dengan elemen ngerasukin banyak hal. Bikin kalian harus berpikir kreatif buat ngelewatin rintangan yang ada.
So itulah guys 7 game dimana kamu bisa merasuki sesuatu. Kalian pernah mainin yang mana aja nih? Kalau kalian demen konten kayak gini, kalian bisa dukung channel ini lewat subscribe, like, dan share, atau bisa lewat donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat para donatur, full respect buat kalian. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.